sejak Orde Baru sampai sekarang itu trennya meningkat, bukan menurun. Ini menjadi catatan kita, ya. Kenapa juga sampai ada reformasi 97-98? Salah satunya kan ada masalah KKN. Di situ ada kata kunci korupsi. Ini harus menjadi catatan kita. Orde Baru, Orde Reformasi, dan sekarang ini mungkin bisa dianggap reformasi juga. Tapi faktanya setelah reformasi itu ada misalnya sebelumnya Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, lalu terakhir itu Jokowi. Trennya itu justru semakin meningkat. Ini yang harus menjadi catatan kita. Nah, apa saja yang misalnya dilakukan oleh Jokowi untuk menjalankan agenda korupsinya, KKN-nya, misalnya melanggar prinsip-prinsip moral, konstitusi, Pancasila, undang-undangan, dan berbagai peraturan-peraturan yang ada itu dilanggar. Kemudian juga menyiapkan kebijakan, membentuk undang-undang dan peraturan yang memuluskan bagaimana korupsi itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan Jokowi. Ya, misalnya kalau kita bicara proyek PIK 2, itu banyak undang-undang yang dilanggar, tapi sekaligus dia juga buat peraturan untuk memuluskan program oligarki melalui peraturan yang menyatakan ini masuk sebagai PSN. Kemudian kalau kita mundur sedikit, undang-undang minerba ini merampok ribuan triliun sumber daya alam, terutama batu bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita akhirnya bisa menyelenggarakan acara ini, acara deklarasi perang melawan korupsi. Ya, dalam hal ini mungkin kita kalau mau perang itu minimal harus tahu masalahnya dan siapa musuhnya, sambil kita juga menyiapkan perlengkapan ini antara lain, ya, kalau bicara korupsi itu KPK itu layak untuk memproses satu kasus korupsi minimal ada dua, yaitu ada fakta-fakta pelanggaran hukum, lalu ada perhitungan potensi kerugian negara. Jadi ini menjadi PR kita untuk nanti melanjutkan perang itu, gitu ya. Baik, saya kira saya sedikit flashback, ya. Kalau bicara Indonesia itu tren tindak pidana korupsi sejak Orde Baru sampai sekarang itu trennya meningkat, bukan menurun. Ini menjadi catatan kita, ya. Kenapa juga sampai ada reformasi 97-98? Salah satunya kan ada masalah KKN. Di situ ada kata kunci korupsi. Ini harus menjadi catatan kita. Orde Baru, Orde Reformasi, dan sekarang ini mungkin bisa dianggap reformasi juga. Tapi faktanya setelah reformasi itu ada misalnya sebelumnya Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, lalu terakhir itu Jokowi. Trennya itu justru semakin meningkat. Ini yang harus menjadi catatan kita. Nah, apa saja yang misalnya dilakukan oleh Jokowi untuk menjalankan agenda korupsinya, KKN-nya, misalnya melanggar prinsip-prinsip moral, konstitusi, Pancasila,
undang-undangan dan berbagai peraturan-peraturan yang ada itu dilanggar. Kemudian juga menyiapkan kebijakan, membentuk undang-undang dan peraturan yang memuluskan bagaimana korupsi itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan Jokowi. Ya, misalnya kalau kita bicara proyek PIK 2, itu banyak undang-undang yang dilanggar, tapi sekaligus dia juga buat peraturan untuk memuluskan program oligarki melalui peraturan yang menyatakan ini masuk sebagai PSN. Kemudian kalau kita mundur sedikit, undang-undang minerba ini merampok ribuan triliun sumber daya alam, terutama batu bara milik negara, itu bisa di atas 6.000 triliun. Melalui apa? Melalui perubahan undang-undang minerba. Jadi ada pelanggaran, ada penyiapan kebijakan dan undang-undang, kemudian juga ada pengerahan aparat negara, aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya itu adalah buzzer, ya. Kemudian juga bekerja sama dengan asing, terutama Cina. Kemudian menyandra lawan-lawan politik atau partai atau pengurus partai yang tidak sejalan dengan kepentingan Jokowi tadi untuk menjalankan agenda oligarkinya, terutama untuk mempertahankan kekuasaan dan berburu rente. Nah, itulah yang dilakukan oleh Jokowi. Kalau kita kembali kepada reformasi itu menghasilkan ada TAP MPR nomor 11 tahun 98. Ini bicara soal pemberantasan korupsi. Lalu turunan TAP MPR itu tahun 98, di tahun 99 dihasilkan Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99. Kemudian setelah itu ada Undang-Undang tentang KPK nomor 30 tahun 2002. Nah, 3 undang-undang inilah saya kira yang sangat relevan, merupakan hasil reformasi untuk terjadinya terlaksananya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini hasil reformasi. Ternyata oleh Jokowi misalnya, Undang-Undang nomor 30 tadi, 30 2002 tentang KPK itu dirubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Nomor 19 2019. Salah satunya itu bertujuan untuk melumpuhkan KPK. Itulah buah karya Jokowi untuk memuluskan agenda korupsinya. Dan kita ingat waktu reformasi yang bergerak itu adalah mayoritas mahasiswa. Nah, ini sudah dibajak nih hasil reformasi terkait dengan korupsi itu. Maka kalau hari ini kita nyatakan perang melawan korupsi, mahasiswa harus ada di garis depan. Salah satunya apa? Salah satunya memulihkan fungsi KPK yang sudah dibajak oleh Jokowi tadi melalui perubahan Undang-Undang nomor 30 1999 menjadi Undang-Undang nomor 2019. Ini menjadi agenda kita, ya, agenda utama mahasiswa dan kita semua yang ada dari NGO. Nah, yang terakhir, kalau kita baca misalnya hasil buah karya kejahatan korupsi itu sangat banyak. Misalnya tadi saya sebutkan di sektor tambang, itu ada di tambang batu bara, tambang nikel, tambang timah dan sebagainya. Di sektor migas itu ada korupsi BBM, kemudian ada korupsi di IKN, ada korupsi di PIK 2, ya, barter aset punya negara kepada aguan misalnya. Ada hutan lindung di Banten
1.500 hektar dibarter, itu seolah-olah milik Jokowi, diserahkan kepada Aguan karena Pak Aguan membangun hotel atau sarana di IKN sana. Nah, yang terakhir yang sangat nyata sebetulnya adalah bagaimana Jokowi itu melanggar undang-undang dan peraturan untuk menjalankan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Ini di samping undang-undang yang dilanggar itu sangat banyak, ya, ternyata korupsinya itu dilakukan melalui markup harga sampai 3 kali lipat dibanding harga yang berlaku umum secara internasional, secara global. Dan ini kalau kita bilang mau perang melawan korupsi, untuk WUS ini alat buktinya sudah lebih dari cukup. Karena itu mari terus kita suarakan. Mari kita tuntut Pak Prabowo itu untuk tidak omon-omon. Kemudian yang terakhir kita tuntut DPR untuk segera membentuk pansus hak angket untuk terjadinya skandal kereta cepat Jakarta Bandung ini. Kita tuntut DPR, ya. Untuk itu mari semua teman-teman LSM, mahasiswa bangkit melawan korupsi, memulai dengan menuntut penuntasan kasus skandal korupsi kereta cepat Jakarta Bandung. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.